Kremlin secara resmi menuduh Ukraina dan Volodymyr Zelensky atas percobaan pembunuhan serta upaya pembunuhan Wakil Kepala Direktorat Intelijen Utama Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Letnan Jenderal Volodymyr Alekseev, orang yang sama yang pada 6 Februari di lorong apartemen nyaris ditembak dari belakang. Segera setelah itu, Moskow menyatakan tak perlu berharap hasil positif dari negosiasi Ukraina-Rusia di Abu Dhabi. Moskow menyatakan perang akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan meski negosiasi mengalami kemajuan. Pada saat yang sama, diketahui bahwa Ukraina menuntut agar dalam perjanjian damai dicantumkan posisi bahwa Rusia wajib tidak mencoba merebut Odessa. Dan itu belum semua rincian negosiasi di Abu Dhabi, tapi inilah berita yang hari ini kembali menghebohkan Rusia, yaitu upaya pembunuhan terhadap Jenderal Rusia. Alekseev menjadi terkenal bersama Prigozhin saat pemberontakan tahun 2023, namun tentang Alekseev ini muncul banyak sekali detail menarik. Dan Anda mungkin bertanya, apa hubungannya di sini? Di satu sisi negosiasi, di sisi lain upaya pembunuhan terhadap Jenderal Rusia. Ternyata kedua kisah ini sangat berkaitan erat. Alasannya sederhana, karena pihak ketiga diduga mencoba menggagalkan negosiasi dengan cara ini. Mari kita coba mengurai kisah dan benang kusut ini bersama. Di episode ini, nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like, tulis komentar apa saja di bawah episode ini, dan berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautan ada di deskripsi video. Kami langsung membagikan berita terbaru di sana. Pada 6 Februari, Wakil Pertama Kepala Direktorat Intelijen Utama, Glavnoe Rasvedivatelnoe Upravlenie, Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Letnan Jenderal Vladimir Alekseev dirawat di Rumah Sakit Moskow karena luka tembak. Pada 6 Februari di sebuah rumah terjadi upaya pembunuhan terhadap Jenderal 64 tahun itu. Secara resmi dinyatakan bahwa hingga kini orang tak dikenal menembaki pria itu lalu melarikan diri dari lokasi kejadian. Korban dirawat di salah satu rumah sakit kota. Kasus pidana dibuka atas percobaan pembunuhan dan peredaran senjata api ilegal. Alekseev dirawat di intensive care unit dalam kondisi kritis. Sedikit mendahului, saya akan bilang bahwa kemungkinan besar pelakunya tidak akan ditemukan, dan kalaupun ditemukan, itu pasti orang yang sama sekali berbeda. Begitu. Pada Juni 2023 saat pemberontakan Evgeny Prigozhin, Alekseev dan Wakil Menteri Pertahanan Yunusbek Evkurov ditangkap militan perusahaan militer swasta Wagner di Rostov-na-Donu. Setelah itu muncul video di mana Prigozhin menjelaskan kepada para jenderal Kementerian Pertahanan bahwa dia ingin mendapatkan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dan Kepala Kementerian Sergei Shoigu. Jika tidak, dia akan ke Moskow. Alekseev menjawab dengan senyum, "Ya, silakan ambil." Sehari sebelumnya, dia merekam pesan kepada anggota Wagner menuduh mereka kudeta dan mengajak mereka berpikir ulang. Kalian serang warga sipil. Kalian membunuh warga sipil, menghancurkan bus berisi orang, dan tidak punya hati nurani. Kami datang untuk bertemu Kepala Staf Umum dan Shoigu. Kami akan tetap di sini, memblokir Rostov dan menuju Moskow sampai mereka datang. Orang-orang kami tewas karena kalian mengirim mereka ke medan perang tanpa amunisi, tanpa rencana, hanya karena kepala tua yang keras kepala. Yang paling mengecewakan bagi saya adalah setidaknya 3 hari atau perayaan 5 jam di Moskow. Tidak ada bahaya. Alekseev menjabat sebagai wakil pertama kepala Glavnoe Rasvedivatelnoe Upravlenie sejak tahun 2011, dan pada tahun 2017 ia dianugerahi gelar pahlawan Rusia. Dan pahlawan ini hampir saja ditembak di pintu masuk rumahnya. Tapi ada satu hal menarik lagi. Pada tahun 2016, Alekseev dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dengan alasan tindakan jahat di dunia maya terkait campur tangannya dalam pemilu Amerika dan serangan siber. Sejak tahun 2019, jenderal ini berada di bawah sanksi Uni Eropa karena dianggap bertanggung jawab atas penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaan zat beracun, Novichok. Maret 2018 di Salisbury,
Kepala Glavnoe Rasvedivatelnoe Upravlenie Igor Kostyukov yang memimpin delegasi Rusia dalam perundingan mengenai Ukraina di Abu Dhabi juga masuk dalam daftar sanksi yang sama. Dan di sini menarik karena muncul pernyataan bahwa di balik upaya pembunuhan ini ada pihak ketiga bukan Rusia maupun Ukraina yang mencoba menggagalkan perundingan dengan cara seperti ini. Dan sekali lagi, saya ingin menekankan bahwa Alekseev ini ada di salah satu daftar sanksi, di daftar yang sama dengan Kostyukov. Mereka dikaitkan dengan cerita bahwa merekalah yang merencanakan dan bahkan melaksanakan hal tersebut. Dan sekarang, Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan bahwa diduga di balik upaya pembunuhan di Moskow terhadap Letnan Jenderal Vladimir Alekseev, siapa yang bertanggung jawab? Tentu saja Ukraina. Dan sungguh ajaib, Menteri Lavrov juga menuduh Kiev berusaha, apa tujuannya, menggagalkan perundingan damai di Ukraina. Berikut kutipan dari Lavrov. Tindakan teroris ini sekali lagi menegaskan nasionalisme dan tujuan rezim Zelensky untuk terus melakukan provokasi yang pada gilirannya bertujuan menggagalkan proses negosiasi dan rezim. Siap melakukan apa saja demi meyakinkan sponsor barat agar tidak kalah dari Amerika Serikat dalam menggagalkan. Dan di sini Rusia mulai memutarbalikkan seluruh cerita ini dengan cara terbaik menurut tradisinya. Kenapa saya bilang kecil? Kemungkinan mereka menemukan siapa yang coba membunuh Alekseev. Konteksnya penting di sini. Vladimir Zelensky kemarin menyatakan bahwa putaran terakhir perundingan di Abu Dhabi membahas penerapan dan pemantauan gencatan senjata di Ukraina. Dalam komunike akhir pertemuan yang diumumkan oleh Rostem Umerov, disebutkan bahwa diskusi berlangsung secara konstruktif dan difokuskan pada cara-cara menciptakan kondisi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Berikut kutipannya. Selama 2 hari, delegasi mendiskusikan isu yang belum selesai, terutama metode penerapan gencatan senjata dan pemantauan penghentian aksi militer. Delegasi-delegasi sepakat untuk memberitahu pimpinan tertinggi dan melanjutkan negosiasi dalam beberapa minggu ke depan. Pada saat yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa putaran negosiasi berikutnya akan berlangsung di Amerika. Menurutnya, Ukraina siap untuk semua format kerja yang dapat membantu mendekatkan perdamaian dan membuatnya menjadi andal serta berkelanjutan. Dia mengatakan Rusia harus dibuat kehilangan keinginan untuk terus berperang. Kutipan. Perang ini harus berakhir tanpa memberi imbalan kepada Rusia atas agresinya. Ini prinsip utama yang menjamin keamanan sejati. Saya berterima kasih kepada semua mitra yang mendukung kami. Setelah upaya pembunuhan Jenderal Moskow Alekseev, Kremlin mengatakan meski ada kemajuan perundingan, perdamaian dalam waktu dekat tetap tidak diharapkan. Rusia menyatakan penyusunan perjanjian damai Ukraina setidaknya butuh 1,5 bulan meski perundingan berjalan lancar. Dan inilah yang dikatakan sumber TASS kutipannya, sedang berlangsung pekerjaan yang sangat kompleks dan bertahap. Tidak mungkin selesai dalam sebulan, kecuali jika semua pihak memiliki sikap yang baik dan siap segera mengatasi perbedaan mendasar. Ini setidaknya 1,5 bulan, dan tentu saja akan memakan waktu jauh lebih lama. Ukraina ingin jaminan keamanan untuk Odessa agar Rusia tidak mencoba merebut kota itu. Bagi Kiev, hal ini sangat penting. Namun, seperti yang Anda ingat, Vladimir Putin sebelumnya menuntut Kiev menarik angkatan bersenjata Ukraina dari Donbas yang belum diduduki sebagai syarat mengakhiri perang. Dia mengulangi tuntutan itu saat bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev tidak akan pernah melepaskan wilayah Donbas yang masih dikuasainya dalam kondisi apapun. Dan menurut New York Times, Washington telah membahas dengan Kiev sebagai kompromi kemungkinan penempatan pasukan netral di Donbas dan penarikan pasukan Ukraina dan Rusia. Namun Moskwa menolak semua skenario tersebut. Kremlin menegaskan tanpa penyerahan wilayah Ukraina ke Rusia dan selama negosiasi, Moskwa akan tetap berusaha menduduki wilayah itu secara militer. Rusia tak bisa langsung keluar dari negosiasi karena Amerika Serikat bisa memberi sanksi baru. Kita akan bahas ini di episode berikutnya. Namun, membuat alasan upaya pembunuhan jenderal sudah pernah dilakukan Rusia lebih dari sekali. Secara umum, Rusia dan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti dikenal dengan provokasi-provokasinya. Bagaimana mereka melakukan provokasi tersebut, lalu mengatakan bahwa perlu memulai perang besar dan melibatkan seluruh bangsa. Jadi, tidak ada yang perlu diherankan di sini.
Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika episode ini bermanfaat, dukung channel YouTube ini dengan donasi atau berlangganan lewat tautan di deskripsi video. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda semuanya. Sampai jumpa. Dadah.